Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Oke, pada bagian ini kita akan belajar mengenai variabel-variabel apa saja yang kita gunakan dalam suatu perancangan, suatu desain. Sebagai gambaran, kalau kita di teknik kimia dalam suatu unit proses, ada material input dan juga ada material output yang biasanya merupakan produk dari suatu proses. Nah, secara umum proses desain juga seperti itu. Kita membutuhkan data-data input, ya, yang nanti kita gunakan, kita melakukan suatu kalkulasi, ya, dengan metode-metode tertentu. Kemudian nanti akan menghasilkan suatu hitungan-hitungan output, ya, hasil dari desain kita, ya. Jadi kurang lebih perbandingan antara unit operasi dengan metode perhitungan desain. Jadi kalau dalam suatu unit operasi, ya, di teknik kimia misalkan ada aliran input, kemudian di unit operasi itu akan mengolah, ya, dengan proses-proses tertentu dan akhirnya menghasilkan output yang biasanya kita sebut dengan produk. Nah, di designer, ya, dalam desain juga kita membutuhkan informasi-informasi input, ya, kemudian kita melakukan perhitungan desain, ya, melakukan proses desain dan akhirnya menghasilkan suatu output yang sebagai hasil dari proses desain yang kita lakukan. Nah, aliran informasi yang input tadi sebagai input tadi itu bisa bermacam-macam, terutama misalkan, ya, ada komposisi aliran, ya, jadi komposisi aliran yang masuk ke dalam proses sebagai data awal kita, ya, itu kita butuhkan suhu, tekanan, laju alir dan mungkin juga entalpi aliran. Nah, variabel-variabel tadi, yang variabel-variabel input tadi, itu kalau misalkan dia adalah komposisi, suhu, dan tekanan, itu kita sebut dengan variabel intensif. Artinya tidak tergantung pada kuantitas material. Nanti di belakang kita jelaskan lebih jauh. Sedangkan dalam suatu desain, itu biasanya ada constraint, ya, ada batasan-batasan yang sehingga kita tidak bebas, ya, tidak sekehendak kita bebas gitu, ya, tapi ada batasan-batasan, macam-macam batasannya. Nanti kita lihat apa saja batasan-batasan sehingga kita mengambil tadi, ya, mengambil data tadi tidak bisa bebas, ya, tapi harus ada aturan-aturannya. Nah, nilai beberapa variabel itu kadang-kadang ditentukan langsung oleh spesifikasi proses, ya. Jadi misalkan, ya, ada nilai variabel yang ditentukan oleh hubungan desain yang timbul dari constraint. Jadi constraint tadi itu akan menyebabkan nilai-nilai variabel tadi itu tidak benar-benar bebas atau mungkin sudah tertentu, ya. Jadi sudah merupakan misalkan data input, ya, hasil dari proses sebelumnya, ya. Itu nilai udah tertentu. Ya, suhu, tekanan dari data input itu sudah tertentu, masuk ke dalam proses. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, artinya sudah spesifik. Atau mungkin reaktor, misalkan, suhu dan tekanannya sudah tertentu, sudah ada batasannya. Nah, itu kita tidak bisa mengubahnya. Seandainya berubah kan, misalkan suhu, ada interval suhu reaktor, misalkan, ya terbatas, ya. Nah, beberapa hubungan desain bisa juga dalam bentuk persamaan-persamaan matematis yang eksplisit, ya. Yang paling banyak misalkan kalau di menara destilasi, ya, di menara stage kesetimbangan misalkan. Nah, itu ada persamaan kesetimbangan. Nah, itu sudah tertentu. Ya, jadi persamaan-persamaannya sudah jelas. Atau mungkin neraca massa dan neraca energi, itu sudah suatu hubungan yang sangat jelas. Ya, kita tidak bisa merubah-rubah lagi. Input A ditambah input B, ya, menjadi menjadi output C, ya, itu neraca massanya tentu harus balance dan itu sudah tertentu, ya. Juga ada termodinamika, ya, hubungan-hubungan termodinamika, ya, itu juga akan menentukan, ya. Jadi hubungan-hubungan tadi yang harus kita perhatikan sehingga menjadi constraint dalam kita melakukan desain. Ya, yang pertama adalah variabel intensif, ya, seperti tadi, ya, jadi variabel yang
tidak tergantung pada kuantitas material yang ada. Yaitu contohnya ya, ada konsentrasi, ada temperatur atau tekanan. Jadi kalau misalkan ada suatu arus ya, itu konsentrasinya tertentu, temperatur dan tekanannya tertentu. Kemudian arus tadi kita split misalnya menjadi dua buah arus ya. Kita bagi dua arus. Nah, maka di kedua arus tadi konsentrasinya tetap ya, berarti dia tidak terpengaruh oleh kuantitasnya. Ya, kemudian temperaturnya kita bagi dua, maka temperatur di arus A dan temperatur di arus B itu tetap sama ya. Bukan berarti kalau kita bagi dua temperaturnya juga terbagi dua, tidak ya. Berarti dia tidak tergantung pada kuantitas ya. Begitu juga dengan tekanan. Nah, yang lain adalah yang kedua, yaitu variabel ekstensif, yaitu variabel yang tergantung pada kuantitas. Ya, tadi misalkan jumlah arus massa ya. Massanya sekian, misalkan 50 kg per jam ya, aliran massanya. Kemudian kita split, yang satu 30, yang satunya 20 misalkan. Nah, itu kan berarti terpengaruh oleh massa ya. Jadi dia bersifat merupakan variabel ekstensif. Juga dengan arus energi. Jadi kalau ada karena energi kan dipengaruhi oleh massanya juga. Jadi kalau mula-mula dia sekian, entalpinya sekian ya, dibawa oleh material tadi, kemudian di split ya akan berbeda masing-masing arus. Jadi dipengaruhi oleh material yang ada. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau tekanan, temperatur, massa dan volume ya, mula-mula sama ya, satu titik, satu variabel. Kemudian kita bagi menjadi dua ya, maka tekanannya akan tetap sama di kedua bagian. Temperatur juga tetap sama. Berarti dia adalah variabel intensif. Sementara massanya M ya, kalau kita bagi dua berarti satunya M setengah M, yang satu lagi setengah M ya. Kemudian volumenya juga begitu. Kalau kita volumenya tadi kita bagi dua, maka satu menjadi setengah V, yang satunya lagi setengah V. Berarti adalah massa dan volume itu adalah variabel ekstensif. Yang ketiga yaitu variabel repetisi, artinya berulang ya, variabel yang bersifat berulang. Ya, biasanya dalam setiap misalkan di kolom destilasi ya, setiap stage ya itu ada variabel yang berulang. Setiap stage-nya, apalagi kalau kita ambil asumsi misalkan laju alir gasnya dan laju alir liquidnya ya, misalkan kita asumsikan seragam ya, ini asumsi ya, berarti kan dia berulang terus dalam setiap stage-nya tadi. Nah, beberapa constraint ya yang sangat perlu kita perhatikan dalam mendesain ya, dalam variabel-variabel desain. Pertama adalah batasan yang melekat ya. Jadi constraint yang sudah inherent ya, berada dalam variabel tersebut ya, dalam proses tersebut. Contohnya jika aliran dibagi menjadi dua aliran ya, kedua aliran harus memiliki sifat intensif yang sama ya tadi, karena dia tidak terpengaruh oleh massanya. Ya, itu sesuatu yang sudah sangat melekat pada arus tadi ya. Jadi berarti kita tidak perlu mengatur lagi berapa arus yang ke sana, berapa arus yang ke sini ya. Kalau tekanannya, temperaturnya udah sama ya, sudah tidak usah kita pikirkan lagi ya. Kemudian ada yang berupa constraint, merupakan neraca massa ya. Neraca massa itu ada neraca massa komponen atau neraca massa total. Tapi kalau umpamanya misalkan ada C komponen ya, maka neraca massa yang bisa kita gunakan sebanyak C ya. Walaupun neraca komponennya ada C, kemudian ada neraca massa total, mestinya kan ada C plus 1. Tapi itu sebenarnya persamaan yang terlibat itu hanya C saja ya. Kemudian ada neraca energi. Kalau ini neraca energi biasanya hanya memang hanya ada neraca energi total ya.
Kemudian batasan distribusi fase, ya ini kesetimbangan dan sebagainya, ya itu secara termodinamika berapa yang ikut ke fase liquid, berapa yang ikut ke fase gas misalkan, ya sudah ada persamaannya. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk variabel desain. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.